Pada mulanya kata preman diadopsi dari bahasa Inggris, freeman, yang berarti pria bebas. Karena mungkin orang Indonesia susah mengucapkan huruf F, lama-kelamaan berubah menjadi huruf P, yang freeman menjadi preman. Orang yang disebut preman biasanya bertindak bebas dan tidak mau mengikuti aturan, dan pekerjaan yang dijalankan preman ilegal dan melawan hukum. Berikut 9 preman paling ditakuti dan paling legendaris di Indonesia. Number 1. Olo Pangabean. Preman ini yang paling legendaris di Indonesia. Dia dijuluki Al Capone-nya kota Medan. Beliau berasal dari Tapanuli, Sumatera Utara. Sangat sulit bertemu dengan laki-laki yang sampai akhir hidupnya tidak menikah ini. Hanya orang tertentu saja yang bisa bertemu dengan Olo Pangabean. Itu pun melalui penjagaan berlapis-lapis. Olo pun tidak suka bertemu wartawan karena ia nggak suka diekspos ke media. Perawakannya yang biasa saja membuat kita tidak menyangka kalau dia preman paling berpengaruh di Indonesia. Bisnis yang dijalankan Olo adalah debt collector dan perjudian. Namun demikian, Olo Pangabean dikenal sebagai sosok yang mempunyai jiwa sosial yang tinggi, mulai dari membiayai pengobatan, biaya pendidikan, hingga modal usaha. Olo meninggal dunia pada bulan April tahun 2009. Kisah Olo Pangabean khusus akan saya uraikan di video selanjutnya. Insya Allah. Number 2. Johnny Indo. Nama Johnny Indo mulai meroket ketika ia dan kelompoknya melakukan aksi perampokan di sebuah toko emas di Jakarta pada siang hari. Dalam melakukan aksinya, Johnny dan kawan-kawan pantang melukai korban. Dalam aksi merampok toko emas di Cikini itu, Johnny Indo terkena apesnya karena kecerobohan anak buahnya sendiri menjual hasil rampokan mereka. Johnny Indo dijatuhi hukuman 14 tahun penjara dan dijebloskan ke dalam penjara Nusa Kambangan. Namun baru 3 tahun menjalani hukuman, ia dan gerombolannya yang berjumlah 34 orang melarikan diri dari ketatnya penjagaan penjara kelas kakap Nusa Kambangan. Tetapi mereka berhasil ditangkap kembali di tengah hutan setelah 12 hari pelarian. Mereka tidak bisa bertahan karena kelaparan. Saat ini Johnny Indo telah insaf dan menjadi pendakwah. Kisah perjalanan hidup Johnny Indo telah difilmkan dan Johnny Indo yang memerankannya sendiri. Number 3. John Kay. John Kay salah satu preman paling legendaris di Indonesia. John Kay adalah preman asal Maluku. Ia masuk ke kerasnya ibu kota memulai dari seorang rentenir dengan mematok harga yang tinggi untuk bunga. Jika tidak dibayar, hutang akan terus berlipat ganda dan si peminjam akan menghadapi keberingasan John Kay. Setelah namanya meroket, John Kay memiliki bisnis debt collector dengan mematok komisi 10-80%. John Kay terlibat kasus pembunuhan basis sangaji kompetitornya dan banyak kerusuhan dan pembunuhan di Jakarta acap kali melibatkan nama John Kay. Saat ini John Kay ditahan di penjara Nusa Kambangan. John Kay dijatuhi hukuman 16 tahun penjara atas pembunuhan sadis terhadap Tan Hari Tantono alias Ayung. Nyawa Ayung dihabisi di kamar hotel di Sawah Besar, Jakarta Pusat. Pada misa Natal 2019 kemarin, John Kay mengisi khotbah di lapas Nusa Kambangan. Dia saat ini telah bertaubat. Number 4. Hercules. Hercules adalah sosok preman yang paling ditakuti di Jakarta selain John Kay. Bahkan dua kubu ini saling bentrok. Tetapi nama Hercules jauh lebih dihormati daripada nama John Kay. Hercules adalah penguasa Tanah Abang. Dia dulu merupakan portir Angkatan Darat Indonesia saat masa integrasi Timur-Timur. Ya, Hercules adalah laki-laki asal Timur-Timur. Membuat hal ini menjadikan hubungannya begitu dekat dengan Prabowo Subianto, mantan Danjen Kopassus. Tangan kanannya telah putus dan diganti dengan tangan palsu. Bola mata kanannya juga sudah diganti dengan bola mata palsu setelah kena timah panas dari lawannya. Bahkan ia pun pernah mengalami pembacokan sebanyak 16 kali hingga masuk ICU. Ada isu yang berkembang, Hercules memiliki ilmu kebal dan didapatnya dari seorang pendekar di Baduy Dalam. Number 5. Anton Medan. Anton Medan lahir di tebing tinggi Sumatera Utara tahun 1957. Laki-laki keturunan etnis Tionghoa ini terlahir dengan nama Tan Ho Liang. Sebelum insaf dan menjadi seorang mualaf, Anton Medan dikenal sebagai perampok yang ganas dan juga seorang bandar judi kelas kakap. Banyak tuduhan ditujukan kepadanya terkait kerusuhan Mei 1998.
Di tahun 1992 ia bertobat dan memeluk ajaran Islam dan juga menjadi seorang pendakwah. Kemudian mendirikan masjid di daerah Cibinong yang ia beri nama dengan namanya sendiri, Masjid Jami Tan Ho Liang. Number 6. Diki Ambon. Diki Ambon adalah preman yang menguasai Yogyakarta dan lalu lintas Yogyakarta Solo. Tindak kriminal yang ia lakukan banyak sekali, mulai dari asusila pada wanita, perampokan, pencurian, hingga pembunuhan yang keji. Nama Diki Ambon mencuat ke media nasional setelah kasus pengeroyokan yang menewaskan seorang anggota TNI di Hugos Cafe, Sleman, Yogyakarta. Akibat perbuatannya itu, ia dan kawan-kawannya dijebloskan ke dalam penjara. Namun, ketika berada di dalam penjara, Diki Ambon diserbu oleh sekelompok orang dengan senjata laras panjang, hingga Diki Ambon tewas di tempat. Number 7. 9 Naga. 9 Naga adalah kelompok mafia atau gangster papan atas di Indonesia. Tidak pernah diketahui siapa saja orang-orang penting yang ada di dalamnya. Kabar yang beredar, mereka adalah pengusaha papan atas di Indonesia. Mereka bergerak dalam bisnis perjudian kelas atas yang menggunakan tempat-tempat mewah seperti di atas kapal pesiar. 9 Naga telah berdiri sejak lama, bahkan kabarnya jaringan ini telah ada sejak zaman Belanda. Upeti dari berbagai pihak membuat jaringan ini semakin kuat. Pendapatan mereka dari bisnis perjudian sebulan mencapai puluhan miliar rupiah. Number 8. Kusni Kasdut. Kusni Kasdut adalah preman sekaligus penjahat dan perampok kelas kakap yang pernah ada di Indonesia. Dia dicap sebagai preman legendaris karena banyak sekali melakukan aksi mengerikan. Salah satu aksi paling fenomenal dari Kusni Kasdut adalah saat ia merampok barang-barang dari Museum Nasional Jakarta yang membawa lari 11 permata berharga dengan menyamar sebagai seorang polisi. Kusni Kasdut banyak sekali melakukan perampokan barang mewah. Ia tak segan-segan membunuh korbannya yang melawan. Atas apa yang ia lakukan, Kusni Kasdut mendapatkan hukuman mati dari pengadilan. Sebelum eksekusi datang, Kusni Kasdut akhirnya bertaubat dan memeluk agama Katolik. Number 9. Slamet Gundul. Slamet Gundul adalah preman yang paling diburu pada tahun 1980-an. Aksi keji yang dilakukan oleh Slamet Gundul dan komplotannya adalah merampok nasabah bank yang baru saja mengambil uang di bank dan juga di instansi bank. Slamet Gundul dikenal sebagai perampok yang licin bagai belut. Berkali-kali ia lolos dari tangkapan. Tetapi Slamet Gundul memiliki banyak pengikut setia karena sifatnya yang unik, tampilannya yang lugu, dan dalam berbicara sangat santun, sehingga bisa membuat siapapun terhipnotis oleh kata-katanya. Itulah 9 preman paling ditakuti dan paling legendaris di Indonesia. Sekali lagi saya mohon tolong tekan tombol subscribe dan loncengnya, dan serta like-nya juga ya teman-teman. Terima kasih. Asyik Zakengon undur diri. Wassalam.